Selamat malam waktu Jakarta, selamat siang waktu Washington DC. Selamat siang waktu Washington DC, Aryani. Iya, Gini, sejauh ini apakah tahapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat sudah dimulai? Tepatnya prosesi apa yang saat ini tengah dinantikan? Ada beberapa prosesi kenegaraan ya, ini memang rangkaian dari beberapa prosesi. Beberapa adalah kegiatan formal dan juga memang sebuah tradisi yang dilakukan oleh seorang Presiden Amerika Serikat ketika mereka menjalani hari pengambilan sumpah. Dikabarkan bahwa Presiden Donald Trump baru saja meninggalkan misa di St. John's Episcopal Church. Ini terletak di seberang Gedung Putih, di mana letaknya itu tidak jauh dari Gedung Putih, dan mereka telah meninggalkan gereja tersebut. Selanjutnya mereka akan pindah ke Blair House. Ini juga dekat di Gedung Putih, di mana mereka sedang menanti untuk melakukan atau bertemu dengan Presiden saat ini, Presiden Joe Biden, memasuki Gedung Putih dan melakukan ramah tamah bersama dengan ibu negara masing-masing. Ini adalah prosesi-prosesi sebelum akhirnya nanti Donald Trump dijadwalkan pada pukul 10.35 akan tiba di Gedung Capitol di belakang saya, tempat dia akan diambil sumpahnya. Agak berbeda dari pengambilan sumpah Presiden sebelumnya. Kali ini pengambilan sumpah Presiden Donald Trump akan dilakukan di dalam Gedung Capitol, tidak seperti presiden-presiden sebelumnya yang diambil sumpahnya di depan Gedung Capitol menghadap ke National Mall, menghadap ke National Monument, dan juga beberapa monumen-monumen ikonik di kota Washington DC. Aryani. Ya, Gini, bisa Anda gambarkan seperti apa antusiasme, karena juga nanti ada tamu-tamu yang akan berdatangan, seperti apa antusiasme terutama warga Amerika melihat pelantikan Presiden yang baru Donald Trump di terms kedua ini? Ya, kali ini memang agak berbeda dari tahun sebelumnya ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ketika saya meliput inaugurasi itu, Anda bisa melihat di jalan-jalan sekitar Capitol Hill, karena tempat saya berada saat ini hanya sekitar setengah kilometer dari tempat pengambilan sumpah tersebut. Biasanya orang-orang di sini itu berkumpul dan para pendukung itu sudah mengantri untuk melihat motorcade atau iring-iringan Donald Trump dan juga Wakil Presiden JD Vance. Seperti itu. Sementara kali ini karena dipindahkannya upacara pengambilan sumpah dan juga upacara pidato yang lainnya, serta juga parade yang seharusnya terjadi di Pennsylvania Avenue, ini dipindahkan ke dalam ruangan Capitol Arena, sehingga iring-iringan tersebut tidak jadi spektakel atau pandangan yang dinanti-nantikan oleh para pendukung. Namun para pendukung Donald Trump ini juga sudah mengantre sejak jam 5 pagi di arena Capitol Capital One Arena. Ini adalah sebuah gelanggang olahraga dan juga konser dengan kapasitas 20.000 orang, di mana mereka yang sudah mendapatkan konfirmasi untuk bisa masuk ke dalam arena tersebut mulai bisa mengantri dan mulai di screening secara security atau pengamanannya untuk bisa masuk ke dalam arena tersebut. Jadi ini memang agak lebih terkontrol, tidak seperti biasanya berada di parade di luar jalan-jalan, sehingga kalau Anda lihat di daerah saya saat ini security atau pengamanan juga tidak tampak terlalu ketat, namun memang dipindahkan ke dalam gedung yang lebih terkontrol. Afiani. Baik, Gini, selain inaugurasi dari Presiden Amerika Serikat yang baru, yang menjadi highlights atau perhatian publik adalah tamu-tamu, terutama tamu negara yang mengkonfirmasi akan hadir dalam pelantikan ini. Siapa saja kira-kira nama besar yang akan hadir sebagai tamu dalam pelantikan Donald Trump ini? Ada beberapa nama besar yang memang dijanjikan atau dikirim undangan oleh tim inaugurasi Presiden Donald Trump. Termasuk salah satunya yang paling disorot adalah Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat punya kompetisi yang cukup kuat dengan Tiongkok. Namun ini jadi salah satu highlight yang disoroti karena ada undangan untuk mengundang presiden yang selama ini dianggap sebagai kompetitor terbesar Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat juga dalam janji-janji kampanyenya, Donald Trump beberapa kali menyebutkan bahwa ia akan meningkatkan tarif dari produk-produk yang masuk ke Amerika Serikat, terutama dari Tiongkok, dan menambahkan tarif tambahan dari produk
produk tersebut yang masuk, sehingga sebuah kompetisi namun juga mengundang presiden dari kompetitor terbesarnya, dan dikabarkan dan sudah dikonfirmasi juga yang akan hadir adalah wakil presiden. Selain itu juga ada beberapa nama-nama besar, terutama pemimpin-pemimpin negara Eropa dan juga Latin Amerika yang punya ideologi kanan yang agak yang memang inline dengan Partai Republik dan juga janji kampanye apa yang di bawah Donald Trump selama ia berkampanye di Amerika Serikat. Dan ini memang basis yang sangat kuat untuk pendukung Donald Trump saat ini, juga para voters atau pemilih yang membawa ia atau memberikan suaranya membawa ia ke Gedung Putih untuk jabatannya yang kedua kalinya. Selain itu tentunya ada beberapa nama besar seperti bilioner Jeff Bezos, dan juga kemarin kami mendapatkan informasi bahwa ada sebuah inaugural ball atau sebuah acara di mana makan malam yang dilakukan oleh Donald Trump ini bersama dengan para pendonor yang sudah memberikan uang atau menyumbangkan dananya untuk mendukung kampanye Donald Trump. Ini ada beberapa nama termasuk Jeff Bezos, lalu Mariam Adelson, dan juga tentunya Elon Musk, salah seorang bilioner yang memang sangat dekat dan akan menduduki posisi penting sebagai ketua dari Satgas DOGE atau efisiensi pemerintah Amerika Serikat yang akan memimpin efisiensi di pemerintahan Amerika Serikat, birokrasi Amerika Serikat. Afiani. Iya. Jadi apakah benar nama-nama yang tadi Anda sempat sebutkan, ada Jeff Bezos, kemudian Mark Zuckerberg, termasuk juga Elon Musk akan berada di front row atau kursi depan dalam pelantikan Donald Trump kali ini? Kami masih menantikan sitting chat itu akan seperti apa ya. Memang ada beberapa rumor yang beredar, namun dari tim inaugurasi Trump sendiri bahkan sampai saat ini belum mengeluarkan excerpt atau rangkuman dari pidato yang akan diberikan kepada semua press corps atau pers di Amerika Serikat. Ada sebuah rangkuman yang dirilis oleh tim Donald Trump kepada Wall Street Journal, dan ini dikonfirmasi oleh Reuters. Namun secara utuhnya saja banyak hal yang banyak berubah dalam pelantikan kali ini. Misalnya saja tadi dengan perubahan pengambilan sumpah yang seharusnya di luar ruangan, ini sebuah tradisi yang terjadi sejak 1985, namun ini diubah dan dimasukkan ke dalam ruangan. Itu salah satu pengubahan atau perubahan yang terjadi di dalam perencanaan pelantikan Donald Trump kali ini. Sehingga kalau kita bicara soal sitting chat, saya sendiri masih belum mendapatkan informasi yang lebih terperinci terkait hal tersebut. Kita juga masih menantikan pidato apa yang akan disampaikan oleh Donald Trump setelah ia diambil sumpahnya, dan apa saja executive order atau perintah presiden yang akan ditandatanganinya ketika ia menjabat sebagai presiden sesaat setelah ia diambil sumpahnya. Afiani. Baik, itu menarik sekali untuk menantikan executive orders apa yang disampaikan oleh Trump akan ditandatangani. Mungkin jumlahnya ratusan bahkan setelah ia dilantik resmi menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47. Namun kembali sedikit, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa sudah dilakukan salah satu prosesi, yaitu kebaktian dan juga doa di gereja St. John's di pusat kota DC. Apa makna dari calon presiden yang akan dilantik untuk melakukan kebaktian dan doa di gereja di Washington DC ini? Ya, meskipun di Amerika Serikat ini ada pembedaan atau church and state atau pembedaan antara gereja atau agama dan juga pemerintah atau negara, namun simbolisme dari seorang pemimpin negara yang mengikuti kegiatan keagamaan dan punya kekuatan moral di situ untuk masuk ke dalam sebuah rumah ibadah di mana ia melakukan ibadah atau menjalani keimanannya adalah sebuah simbol yang cukup dinantikan dan cukup dipantau oleh para pendukung, termasuk juga pendukung Donald Trump yang basisnya memang kebanyakan adalah warga Kristen di Amerika Serikat. Nah, ini juga tampak dari Victory Rally yang kemarin saya hadiri, saya liput di sana, dan kita bisa melihat ada sejumlah kegiatan-kegiatan seperti misalnya mendoakan Presiden Donald Trump, dan doa yang dijalankan oleh salah satu pemimpin keagamaan di situ ini berjalan cukup lama, dan banyak juga harapan-harapan yang disampaikan oleh para pemimpin keagamaan dan juga para orang-orang yang mendoakan Donald Trump dalam Victory Rally tersebut. Ini memang sebuah mungkin sesuatu yang dipandang oleh warga Amerika sebagai salah satu pandangan yang ingin dilihat dari seorang presiden mereka. Namun dalam pelantikan presiden Amerika Serikat sendiri, beberapa
pemimpin keagamaan, tidak hanya agama Kristen atau tidak hanya agama yang diampu oleh presiden tersebut juga hadir. Seperti misalnya pada inaugurasi yang akan dilakukan oleh Donald Trump kali ini, sejumlah pemimpin keagamaan memang hadir dan diundang untuk hadir ke upacara inaugurasi tersebut. Jadi ini memang sebuah bagian dari tradisi yang ada di Amerika Serikat, punya simbolisme tertentu bagi para pemilihnya dan memang punya esensi tertentu untuk menarik perhatian dari voters atau pemilih Amerika Serikat. Afiani. Baik, Virginia Gunawan, terima kasih atas informasinya dari Washington DC. Kami akan segera kembali nanti ketika prosesinya sudah mulai dekat ke jam-jam pelantikan. Terima kasih untuk saat ini Virginia Gunawan dari VOA. Dan pemirsa, bicara soal politik